Nothing Phone 4a. 2 tahun lalu, Phone 2a menjadi smartphone yang bikin brand Nothing ini menjadi lebih populer lagi. Tapi karena ini generasi pertama dari A series, pasti aja banyak hal yang belum matang di Phone 2a ini. Hampir sebulan gue pakai Phone 4a ini, gue sadar satu hal. Ini bukan hanya upgrade dari Phone 2a, tapi ini menjadi titik kematangan dari A series by Nothing ini. Jadi apa aja sih yang berubah dalam 2 tahun terakhir dari 2a ke 4a? Dan apakah justru ada hal yang dikompromikan di Phone 4a ini? Di dalam box kita dapat casing silikon transparan yang sebelumnya nggak ada di Phone 2a. Ada SIM ejector dengan desain khas Nothing yang bentuknya mirip bola lampu pijar. Ada kabel C2C yang sebelumnya di Phone 2a punya motif yang transparan. Tapi sekarang cuma warna putih polos seperti ini aja. Dan tentu aja warranty card yang sayangnya nggak berlaku di Indonesia karena smartphone ini memang belum dijual secara resmi di Indonesia. Secara desain, Phone 4a ini sebenarnya cukup berbeda dari Phone 2a, tapi tetap terasa familiar. 3 kameranya sekarang ada di dalam pil aluminium bagian atas, menggantikan pil dengan 2 kamera yang berbahan plastik di Phone 2a. Di mana Phone 2a yang sebelumnya menggunakan back cover berbahan plastik, sekarang di Phone 4a menggunakan back cover berbahan kaca untuk meng-show desain yang lebih estetik, lebih rapih dibanding menggunakan bahan plastik. Jadi kalau kita ngomongin build quality dari Phone 2a ke Phone 4a, sebenarnya ini adalah upgrade yang cukup signifikan. Apalagi soal kekokohannya dan juga mungkin kalau kalian bisa dengar, ini terasa lebih solid dibandingkan fitur andalan dari Phone 2a yang namanya Glyph Interface atau Glyph Lights ya. Sekarang berubah nama menjadi Glyph Bar di Phone 4a. Glyph Bar adalah sistem glyph yang terbaru oleh Nothing yang terdiri dari 7 kotak lampu, yang masing-masing lampu punya 63 mini LEDs. Menariknya, hampir semua fungsi dari Glyph Lights yang ada di Phone 2a itu ada semua di Phone 4a, seperti Essential Notifications, Glyph Timer, sampai Glyph Progress yang mungkin sampai sekarang support software-nya nggak terlalu luas ya. Bedanya sekarang di Phone 4a kita punya recording light seperti ini. Fitur yang sebelumnya cuma ada di seri flagship Nothing. Jadi di Phone 2a ini kita nggak dapat recording light. Jadi ini cuma ornamen aja sih sebenarnya. Di bagian bawah smartphone ini kita dapat USB-C 2.0 dan juga dual nano SIM tray. Phone 4a juga sekarang udah punya sertifikasi IP64 yang sebelumnya hanya IP54 di Phone 2a. Saat pertama kali nyalain smartphone ini, kita langsung disambut dengan layar 6,78 inch LTPS Flexible AMOLED dengan resolusi 1.5K, adaptive refresh rate 120Hz, dan screen to body ratio yang sebesar 91,3%. Dengan bezel yang justru malah lebih tebal di Phone 4a menurut gua. Jadi ini mungkin adalah satu concern yang gua bisa raise ke Nothing, karena kenapa kalian bikin Phone 4a ini malah terkesan lebih tebal bezelnya dibanding Phone 2a yang jaraknya udah 2 tahun. Mungkin kalau kita ngomongin brightness, kita nggak perlu terlalu fokus di spec sheet ya, karena kita bisa langsung bedain peak brightness yang ada di Phone 2a dan juga 4a. Yang pasti Phone 4a itu lebih terang. Tapi yang kerasa bukan cuma soal brightness, tapi juga layarnya yang lebih tajam secara resolusi. Seperti yang gue bilang tadi, 1,5K di resolusinya itu perbedaannya cukup signifikan dibanding Phone 2a yang hanya Full HD+. Dan yang paling penting, masalah green tint yang ada di Phone 2a itu sudah nggak ada di Phone 4a. Layarnya juga udah nyaman banget buat gaming karena touch sampling rate-nya yang berada di 2500 Hz di gaming mode. Sedangkan untuk PWM dimming di HP ini juga sudah mencapai 2160 Hz. Yang fun fact tetap sama dengan Phone 2a, jadi kedua HP ini sebenarnya cukup nyaman untuk dipakai di ruangan yang gelap. Semua area layar yang ada di Phone 4a ini sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 7i, dibanding Phone 2a yang hanya Gorilla Glass 5. Tapi ada satu hal yang cukup mengganggu selama gua pakai Phone 4a ini, khususnya di area multimedia. Ketika gua muter konten HDR di aplikasi pihak ketiga seperti YouTube ataupun Disney Plus, brightness HDR yang ada di Phone 4a ini terlihat lebih redup, lebih gelap dibanding Phone 2a.
Padahal kita tahu sendiri Phone 2a juga punya masalah panelnya sendiri di green tint-nya. Anehnya masalah ini gak muncul di aplikasi pihak pertama seperti Nothing Gallery dan juga Google Photos. Buat gua ini sangat mengganggu karena penggunaan konten HDR di Phone 4a ini menjadi kurang maksimal. Kalau kita ngomongin speaker, Phone 4a ini punya upgrade yang sangat drastis dibanding Phone 2a. Speaker Phone 2a jujur masih terasa lumayan cempreng, dan juga ketika ada bass drop yang banyak, itu volumenya cenderung lebih diturunin. Sedangkan di Phone 4a bassnya jauh lebih bulat, vokalnya juga lebih bagus, dan isu volume yang tiba-tiba turun tadi di Phone 2a juga sudah hilang. Kalau soal haptics, Phone 4a menawarkan haptic yang cukup solid, cukup bold, untuk ngetik juga enak, dan experience-nya juga nggak terlalu jelek di Phone 4a. Phone 4a menjalankan Nothing OS 4.1 yang berbasis Android 16 dengan jaminan update software sampai 3 tahun, dan untuk security update-nya yang berada di 6 tahun. Menurut gua, Nothing masih perlu berbenah di area ini karena kompetitornya di harga yang sama menawarkan dukungan software yang lebih panjang. Ditenagai dengan Snapdragon 7S Gen 4, dibekali dengan RAM 12GB LPDDR4X, dan storage UFS 3.1 yang berkapasitas 256GB. Secara storage, Phone 4a jelas lebih unggul dibandingkan Phone 2a karena Phone 2a masih menggunakan storage yang berbasis UFS 2.2. Tapi jujur aja, dibanding Phone 2a, peningkatan performanya nggak terlalu berasa. Kalau melihat benchmark Antutu V11, Phone 4a memang berhasil menembus sekitar 1,02 juta poin, naik sekitar 11% dibandingkan Phone 2a yang berada di 922.000 poin. Jadi peningkatannya memang ada, tapi lebih terasa sebagai penyempurnaan dibanding lompatan performa yang besar di penggunaan sehari-hari. PUBG Mobile dan Call of Duty Mobile tetap bisa dilibas hingga 90 fps, bahkan 120 fps, berkat Adaptive Performance Engine 4.0. Tapi tetap diingat, ini adalah smartphone mid-range. Kalau kalian suka bermain game berat seperti Genshin Impact, Wuthering Waves, dengan setting yang mentok kanan juga, Phone 4a bukanlah smartphone yang cocok untuk kalian. Menurut gua, peningkatan yang lebih signifikan di Phone 4a ini bukanlah performanya, tapi software experience-nya yang jauh lebih matang dibandingkan Phone 2a. Nothing OS 4.1 sekarang terasa lebih matang, lebih stabil, dan juga lebih nyaman untuk dipakai sehari-hari. Phone 4a ini mendukung Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, dan juga NFC. Untuk performa konektivitasnya sendiri, Wi-Fi-nya cukup kencang dan juga stabil. Menariknya, meskipun unit ini dipinjam oleh Nothing untuk direview, mereka juga bantu ngurusin seluruh proses bea cukainya, jadi smartphone ini tetap bisa dipakai di jaringan seluler lokal tanpa masalah. Gue juga bisa dapat hasil kecepatan dari salah satu jaringan seluler lokal itu juga bisa nembus lebih dari 100 Mbps. Kalau ada satu area yang paling kelihatan menjadi fokusnya Nothing sekarang, itu adalah AI. Dan Phone 4a ini menghadirkan berbagai fitur AI seperti Essential Space, Essential Voice, dan juga Essential Apps. Fun fact, Nothing juga memindahkan Essential Key ini jauh dari power button dan juga volume button. Sehingga accidental click yang sempat menjadi masalah di seri sebelumnya sekarang sudah jauh lebih minim lagi karena mereka memindahkan Essential Key itu. Essential Space kini juga mendukung sinkronisasi lintas perangkat Nothing yang dilengkapi oleh Essential Key. Jadi semua catatan, ringkasan, dan hasil olahan dari Essential Space ini disimpan secara cloud dan bisa diakses oleh perangkat Nothing yang lain juga. Essential Voice juga hadir untuk mengubah suara menjadi teks yang lebih rapi, mengurangi stutter saat berbicara, bahkan juga mendukung translasi dari bahasa Indonesia ke 100 lebih bahasa yang lain. Kalau kalian memang sering bikin catatan, meeting, atau berkomunikasi lintas bahasa, mungkin fitur Essential Voice ini menjadi fitur yang cukup berguna untuk kalian. Tapi buat mayoritas pengguna, ini hanya fitur yang bonus aja sih. Di atas kertas, Phone 4a ini punya kapasitas baterai yang berada di 5080 mAh. Sementara versi India mendapatkan kapasitas baterai di 5400 mAh. Menariknya, aplikasi EQ Battery yang gua punya di unit global ini mengestimasi
kapasitas baterainya sampai 5.500 lebih mAh. Secara penggunaan nyata, gue gak punya komplain yang berarti sih dari baterai ini. Karena screen on time yang sebelumnya ada di kisaran 4-5 jam di Phone 2a, sekarang naik sekitar 1-2 jam di Phone 4a. Dengan Wi-Fi dan juga mobile data yang aktif. Meskipun peningkatannya ada, tapi peningkatannya nggak terlalu signifikan. Apalagi di market di Indonesia kita tahu HP-HP sekarang sudah punya kapasitas baterai yang lebih dari 6.000 mAh berkat teknologi silicon carbon. Kalau soal charging, Phone 4a ini mendukung fast charging 50 watt yang diklaim bisa mengisi daya hingga 60% dalam waktu 30 menit dan penuh dalam 64 menit. Phone 4a dibekali dengan kamera utama 50 megapiksel Samsung GN9 dengan OIS, kamera telefoto periskop 50 megapiksel Samsung JN5 dengan optical zoom 3,5 kali hingga 70 kali ultra zoom. Kamera ultrawide 8 megapiksel Sony IMX355 dan kamera selfie 32 megapiksel Samsung KD1. Kalau ngomongin lensa telefoto 3,5 kali ini, menurut gua hasilnya tajam. Bokehnya enak, bahkan tanpa portrait mode. Warna, kontras, dan dynamic range-nya juga sudah sangat social media ready berkat Ultra HDR. Phone 4a juga punya fitur tuning yang memungkinkan kita mengatur karakter warna sesuai selera. Sayangnya fitur ini masih punya bug yang cukup mengganggu. Fitur ini masih sering bikin settingannya reset sendiri. Untuk sementara, cara yang gua bisa akalin adalah menyimpannya sebagai kamera preset. Untungnya Nothing udah mengkonfirmasi bahwa bug ini udah dinotis sama tim developernya dan bakalan di-fix di kemudian hari. Peningkatan lain yang menurut gua cukup signifikan adalah semua lensa belakang sekarang sudah bisa dipakai di aplikasi pihak ketiga seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, dan juga aplikasi yang lain. Ini jelas lebih baik dibandingkan Phone 2a yang hanya support di kamera mainnya aja. Di Phone 2a, kamera ultrawide-nya berada di resolusi 50 megapiksel, turun di Phone 4a di 8 megapiksel. Perbedaannya langsung terasa, terutama di kondisi low light dan transisi video antar lensa juga menjadi kurang mulus karena kualitas ultrawide dan kamera utama yang cukup jauh. Soal processing, menurut gua hasil di 0,6 kali, 1 kali, 3,5 kali, sampai 7 kali juga masih terlihat natural. Tapi di rentang 20 kali sampai 70 kali yang seperti diiklankan oleh Nothing, itu AI processingnya sudah terlihat sangat agresif. Belum lagi kalau kita ngomongin soal durasi processing fotonya ya, khususnya di portrait mode, yang kadang membutuhkan waktu 5-10 detik. Hasilnya memang bagus, tapi prosesnya terlalu lama. Untuk video, Phone 4a sudah mendukung perekaman hingga 4K 30 fps. Sayangnya kita nggak bisa berpindah lensa saat merekam di resolusi ini karena ultrawide-nya yang hanya 8 megapiksel tadi. Kalau mau pindah lensa, salah satu caranya adalah turunin resolusi ke 1080p 30 fps. Berbeda dengan 2a, karena ultrawide-nya yang 50 megapiksel tadi, 2a ini support perekaman 4K 30 fps di kamera ultrawide-nya. Ini adalah hasil perekaman dari 4K 30 fps di lensa ultrawide Nothing Phone 2a. Sedangkan ini adalah hasil perekaman dari Nothing Phone 4a untuk di lensa telefotonya di resolusi 4K 30 fps. Oke, ini adalah hasil perekaman dari Nothing Phone 2a dan juga Nothing Phone 4a. Dan kalian bisa nilai sendiri hasilnya seperti apa, perbedaannya seperti apa. Kabar baiknya sekarang HDR video dengan teknologi Dolby Vision sekarang sudah support di Phone 4a series. Meskipun hanya beresolusi 1080p 30 fps. Tapi tenang aja, HDR ini bisa di-apply di kamera belakang dan juga kamera depan. Menurut gua di sektor kamera ini justru Phone 4a kelihatan batasannya. Selama hampir sebulan pemakaian, 7S Gen 4 ini bukanlah bottleneck. Tapi untuk kebutuhan fotografi dan juga videografi, Nothing kelihatan banget untuk ngelimitasi fitur-fitur yang ada di kameranya. Phone 4a ini hadir dalam 4 varian warna. White, black, pink, dan juga blue seperti varian yang gue pegang ini. Untuk pasar global, smartphone ini dibanderol dengan harga 349 GBP di varian 8 plus 128.
Sedangkan untuk varian 12 plus 256 yang gue pegang ini dibanderol dengan harga 399 GBP. Menurut gue secara global Nothing masih menawarkan value yang cukup mirip dengan generasi sebelumnya. Tapi karena smartphone ini nggak dijual resmi di Indonesia, ceritanya berbeda. Di marketplace Indonesia, Phone 4a dijual di harga sekitar 10 juta oleh importir dan tanpa after sales yang resmi. Dengan harga segitu dan alasan seperti itu, makanya gua nggak merekomendasikan smartphone ini untuk kebanyakan orang. Tapi Phone 4a cocok untuk kalian yang suka dengan estetiknya Nothing, software experience yang diberikan oleh Nothing OS, dan nggak mau ribet dengan bloatware. Tapi kalau kalian masih mementingkan value for money, masih banyak opsi yang lain yang ada di marketplace Indonesia sekarang, khususnya di harga segini juga. Oke, setelah hampir sebulan gue pakai Nothing Phone 4a ini, gue bisa bilang ini adalah peningkatan yang cukup matang. Bukan signifikan, tapi matang di A-series-nya Nothing. Build quality, speaker, display, semuanya naik kelas. Tapi apakah Phone 4a ini adalah upgrade yang worth it dari Phone 2a? Kalau kalian belum pernah menggunakan Nothing Phone sebelumnya, Phone 4a ini adalah representasi terbaik dari visi Nothing sejauh ini. Tapi kalau seperti kita tinggal di Indonesia, membeli smartphone ini di harga 10 jutaan ke atas tanpa after sales resmi, keputusannya menjadi lebih berat lagi. Kalau Nothing Phone 4a dijual secara resmi di Indonesia di harga sekitar 7-8 juta dengan market sekarang, gue mungkin bakalan cukup mudah untuk merekomendasikannya. Mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan di video review Phone 4a ini. Big thanks juga untuk Nothing yang sudah mengirimkan atau lebih tepatnya meminjamkan smartphone ini untuk gue review dalam rangka community review program. Dan seperti biasa, bye-bye.